Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 9 dan 10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari Dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah, aku tidak akan ditimpa, malah petaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya, sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya.
Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Tuhan dan perbuatannya. Pemazmur bersyukur bahwa tahta Tuhan bersemayam sampai selamanya. Tuhan adalah hakim, Ia tempat perlindungan. Ia mengingat kepada orang-orang tertindas, mengasihi dan melihat kesengsaraannya. Ia mengangkat dari pintu gerbang maut, keselamatan yang daripadanya diberikan bagi umatnya. Ia memperkenalkan dirinya kepada orang-orang miskin, dan orang sengsara tidak dilupakannya. Sekalipun orang fasik dan orang jahat memburukkan nama Tuhan, tidak mempengaruhi jati dirinya yang maha akan segalanya. Sekalipun perbuatan dan ucapan orang fasik mampu menekan dan melemahkan iman kita, tetapi Tuhan akan menyatakan siapakah dirinya pada waktunya. Ia akan menyatakan kuasanya yang sanggup menunggang balikan orang fasik atau orang jahat, serta menolong kepada semua orang yang tertindas. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, jika hari-hari ini kita mengalami situasi yang kurang baik oleh ucapan maupun perbuatan orang yang tidak menyukai kita, oleh sebab kepengikutan kita kepada Tuhan, janganlah gentar atau undur dari Tuhan. Tuhan sanggup menolong dengan tangannya sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami terus setia kepadamu di tengah berbagai tantangan iman yang terjadi dan kami alami. Dan biarlah firman Tuhan pagi ini meneguhkan rasa percaya dan iman kami kepadamu, sehingga biarlah kami juga mempersilahkan tangan Tuhan untuk terus berkarya dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan tolong kami agar kami senantiasa mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.